Nama saya Adnan Ariandarson dengan NPM 2231096. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan iman Kristen. Pertama-tama, apa itu pertumbuhan iman? Nah, kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh, yang artinya hidup dan bertumbuh sempurna. Pertumbuhan juga diartikan untuk menyatakan sesuatu keadaan dalam keadaan kemajuan. Dalam KBBI, kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya bertunas, menjadi tanaman baru, beranjak dewasa, menjadi tumbuh besar. Secara etimologi, kata iman memiliki arti rasa percaya kepada Tuhan. Iman sering dimaknai percaya dan tidak jarang juga diartikan sebagai kepercayaan. Nah, dalam perjanjian baru disebut pisti yang berasal dari bahasa Yunani kata pisteno yang artinya saya percaya atau saya mempercayai. Kata iman atau faith memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang objektif, yang diwahyukan yang dipercaya, atau penyerahan diri secara pribadi kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dasar keyakinan ini adalah firman Allah Ibrani 11 ayat 1. Iman mengandung unsur ilahi dan kemanusiaan. Iman adalah karunia Allah dan juga tindakan manusia. Dasar iman adalah firman Allah Roma 4 ayat 20-21. Menurut Thomas Hesgrum dalam Daniel Nuharama, mengklaim bahwa iman Kristen sebagai suatu pengalaman yang nyata mempunyai 3 dimensi yang esensial, yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan, suatu hubungan mempercayakan diri, suatu kehidupan yang dijalani dalam kasih agape. Iman sebagai kepercayaan dari Amsal 3 ayat 5-6, iman sebagai keyakinan dari Ibrani 11 ayat 6, iman sebagai tindakan Yakobus 2 ayat 26. Galatia 3 ayat 11 menjelaskan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Menurut Isweji Indra dalam Alkitab, sedikitnya terdapat 7 cara yang dapat menguatkan iman. Pertama, ucapan syukur kepada Allah, mengakui dosa kepada Allah, berdoa kepada Allah, berpegang pada firman Allah. Gunakanlah iman, saksikanlah iman, dan layanilah dengan iman. Nah, pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberi kuasa jadi anak Allah, lalu rindu mendengar, menerima, dan memahami kebenaran firman Allah dalam hidupnya setiap hari. Sehingga firman Tuhan mengakar dan bertumbuh, serta menghasilkan buah yang dikehendaki Allah. Apa tujuan Allah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar? Efesus 4:12 ayat 15 disebutkan bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi kepekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Alasan mengapa kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita hidup, menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif, menghindarkan kita dari bahaya disesatkan, menghindarkan kita dari kemurtadan, bertumbuh dan berbuah membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati, dan bertumbuh dan berbuah adalah cara kita memuliakan Tuhan. Ada 3 faktor yang menghambat pertumbuhan iman dasari seseorang, yaitu kekhawatiran, hidup mengejar kekayaan dunia dan melupakan Tuhan, dan kenikmatan dan kenyamanan hidup dunia. Sebaliknya, iman kita akan terus bertumbuh apabila kita hidup berpusat pada Kristus, memiliki respon iman yang tepat dan taat melakukan firman Tuhan, serta mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.